Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada video saya selanjutnya. Pada kali ini saya akan membahas masalah pergantian mic radio high frekuensi Umbro rakitan saya sendiri dari mic dynamic yang impedansinya 500 ohm saya ganti dengan mic condenser impedansinya antara 1000 sampai 1200 ohm. Nah, yang pertama di depan panel itu akan saya colokan sebelah kiri, itulah untuk konektor mic. Nah, ini mic condenser saya pegang sebelah kanan, akan saya ganti. Nah, itu konektornya mic untuk radio itu panel depan. Nah, konektor ini akan saya ganti dengan konektor yang berlubang 8. Mic-nya ya itu ya, mic-nya itu akan saya ganti ya, mic kecil, mic dynamic akan saya ganti dengan mic yang kondenser kecil. Tujuannya apa sih? Menyesuaikan impedansi input mic yang ada di rangkaian pemancar atau radio transceivernya high frekuensi dengan impedansi dari mic. Tuh, ini saya lagi menyolder, akan saya lepas kondenser mic-nya karena kondenser mic-nya agak besar. Dia tidak memakai tegangan supply. Sedangkan kondenser mic kita pergunakan tegangan supply. Nah, itu saya pelan-pelan saya solder. Akan saya lepaskan dulu. Setelah saya solder, nanti saya pasang di tempat box mic-nya, baru disolder lagi, dan bagian konektornya baru diganti. Tuh, hati-hati saya menyolder, karena menyolder ini salah solderan tergandeng dia tidak akan berbunyi. Pelan-pelan saya akan menyoldernya. Dan teman-teman, untuk pergantian mic ini tentunya kita menyesuaikan dengan rangkaian radio atau rakitan radio Umbro. Kalau dia mempergunakan dynamic, kita pasang dynamic. Nah, itu selesai saya lepas, tangan saya sebelah kiri saya lepas untuk kondenser mic dynamic, akan saya ganti dengan mic condenser dengan ukuran yang kecil. Makanya saya dalam menyolder ini saya tidak tergesa-gesa. Saya periksa dulu, saya ukur tahanannya, baru saya pasang. Pemasangan itu pun nanti saya kasih tempat khusus karena dia lubangnya untuk keluarnya agak susah. Jadi saya kasih lem. Nah, itu saya kasih tambahan untuk menempelkan mic condensernya ke boxnya. Misalnya nanti kalau tidak pakai tambahan itu, dia kalau kita lem dia akan kena semua, tidak berbunyi nantinya. Nah, itu kayak busa saya akan tambahi. Makanya saya tidak tergesa-gesa dengan pelan-pelan menyoldernya. Setelah saya solder juga nanti akan saya gabungkan. Nah, itu saya lem, akan saya gabungkan juga dengan panelnya itu. Nah, setelah itu baru dicoba di box panel apakah dia berfungsi untuk mic dan saklarnya mic-nya. Kalau sudah dia berfungsi, baru kita pasang
semua rangkaian dan di dalam box radio HF Umbro yang sudah saya rakit sebelumnya. Nah itu hati-hati ya masangnya supaya jangan bergoyang nantinya. Saya kasih lem. Setelah itu baru kabelnya saya solder. Banyak kurang begitu lengket, saya tambah lemnya. Itulah, perlu kesabaran dan ketelitian. Kabel spiral, kabel micnya itu saya mempergunakan kabelnya cuma ada 4 kabel yang di dalam spiral itu. Nah karena dia untuk tegangan mic, untuk saklar cuman itu aja, karena di dalam mic itu sudah ada groundingnya kabelnya. Konektornya kebetulan saya ada yang pin 8, saya pasang pin 8 ya, jadi dia sisa. Nah sewaktu-waktu bisa kita pergunakan konektor sisa itu yang ada di box itu, bisa tambahin nantinya tegangan khusus, siapa tahu akan datang saya pergunakan aksesoris penguat mic tambahan. Tapi nanti ini saya coba seperti itu, polos saja, apakah dia sudah enak ya untuk memancar apa kurang, nanti lihat aja setelah selesai semuanya. Ini bagian pertama, nanti bagian kedua baru bagian panelnya, pemasangan panel saya coba. Nah kalau belum terbiasa ya agak susah juga. Kalau sudah terbiasa menyodor kecil rapat ya makanya harus pelan-pelan. Di kondenser mic itu biasanya ada dua jalur kabel, yang satunya plusnya inputnya, yang satunya ground. Ada juga 3, yang satunya biasanya dipergunakan untuk tegangan plus, tergantung yang membuat dari produksi pabrik. Sedangkan yang saya pergunakan hanya 2. Kadang-kadang soldernya itu bisa lepas karena kabel yang dipergunakan ini harus betul-betul bersih dari kotoran baru kita solder. Lah teman-teman, perhatikan nanti bagian kedua ada lagi sampai saya pergantian konektor mic untuk yang ke box panel radio Umbro yang ada panel 8. Ini sementara saya penyolderan pemasangan mic condenser di box mic. Ya pelan-pelan nanti akan saya krik sedikit supaya dia bersih dan bisa disolder. Itulah yang saya pasang. Nah itu saya berhati-hati sekali karena pernah saya terjadi soldernya kurang matang, kurang masak, tiba-tiba dia lepas pas posisi kita memancar, lepas. Nah lawan yang mendengarkan ini kadang bingung juga, wah kenapa bisa hilang ya. Ya itulah pokoknya ya betul-betul paten solderannya. Nah ini saya solder lagi, takutnya nanti kan tidak lengket, itu betul-betul lengket dia. Ini cara penggantian untuk kondenser dynamic ke kondenser, untuk mic dynamic ke kondenser mic, karena impedansinya dia berbeda, jadi di input rangkaian micnya juga berbeda.
Tuh kabelnya lagi saya solder. Saya mengodil kabel ini agak susah itu karena kabelnya ini bukan tembaga dia, jadi harus betul-betul kita kerik. Tanpa kita lakukan itu agak susah. Nah itulah teman-teman, panel depan itu akan saya pasang berurutan. Itu yang bagian atas itu kan ada panel box, akan berurutan saya urutkan, baru nanti saya coba juga. Nah ini saya berhati-hati sampai 2 kali lepas itu saya solder. Yang ini mudah-mudahan bisa dia. Karena jalurnya kan ada juga itu jalur saklarnya di situ. Untuk posisi kita pencet PTT-nya kan untuk transmit ya. Kalau kita ada biarkan dia ya tidak akan bisa transmit kalau ada pencet PTT. Jadi saya ukur dulu mic condensernya, disesuaikan. Ya banyak mic condenser yang beredar di pasaran. Saya pergunakan yang suara atau modulasinya agak medium treble, ada bassnya ya sedang lah, tidak terlalu treble. Biasanya kondenser mic-nya agak treble ya. Saya ukur, saya tes berkali-kali asa ketemu juga akhirnya. Oh ternyata impedansinya sekitar 1060 ohm, karena bermacam-macam dia yang kita lihat di pasaran. Itulah tahap awal teman-teman homebrewer yang suka kotek-kotek untuk pergantian kondenser mic. Nanti akan saya tutup itu. Nah ini sudah saya tutup ya. Oke, lagi terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen atau subscribe, dan tanda loncengnya mohon di tombol supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Setelah ini video akan datang, akan lanjutkan menyolder bagian konektor ke panel box. Setelah itu baru kita coba panel boxnya berfungsi apa tidak. Di panel box itu kan ada indikator jarum, ada yang sebelah kanan itu digitalnya untuk frekuensi, pengatur frekuensi. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat bereksperimen. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Cheerio. Bye bye.